Shalom, bertemu lagi dalam renungan singkat hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Mazmur di pasal yang ke-73 diawali dengan kata sungguh Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Namun kalau kita perhatikan dimulai dari ayat yang kedua, di situ menjelaskan tentang penulis yang cemburu melihat keberhasilan orang-orang fasik ya. Mereka gemuk, mereka sehat, mereka kaya, mereka sukses demikian rupa. Sementara dia ya, ayat yang ke-14 itu menjelaskan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi dia dalam kondisi yang menderita ya, sebagai orang yang mengenal Tuhan dan yang berharap bersandar mengandalkan Tuhan. Dia merasa bahwa hidupnya dia begitu menderita, begitu apes gitu ya. Sementara orang yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik gitu ya, mereka begitu bahagia sepertinya, mereka sehat, mereka sukses, mereka begitu berhasil kelihatannya. Namun titik baliknya ada dimulai dari ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 itu menunjukkan titik balik yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di sanalah terlihat perbedaannya. Ya, di tempat licin dikatakan kau taruh mereka, ya mereka sebentar saja tergelincir dan hancur. Ayat yang ke-18, binasa dalam sekejap. Ayat yang ke-19, bahkan ayat yang ke-20 berkata, seperti mimpi pada waktu terbangun, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ini sebetulnya yang membedakan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi bukan perkara orang yang mengandalkan Tuhan itu lebih sukses, lebih kaya, lebih sehat atau apapun. Bukan itu. Tapi ayat yang ke-20 itu di bagian akhir menjelaskan pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Di sini bicara tentang perkenanan Allah. Bagaimana Tuhan berkenan gak terhadap kehidupan kita. Itu penting sekali. Kalau kita perhatikan selanjutnya dikatakan, ya ketika hatiku pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu, tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat yang ke-23, aku tetap di dekatmu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi maksudnya gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, separah apapun kondisi kita, ada lebih baik untuk kita tetap tinggal di dekat Tuhan daripada kita jauh dari Tuhan. Dalam kondisi yang seperti apapun, tinggal di dekat Tuhan itu lebih baik daripada kita jauh dari Tuhan. Dalam kondisi mungkin kita sukses, kita sehat dan sebagainya. Ya, jadi tinggal di dekat Tuhan itu yang penting. Kemudian dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini yang menjadi pembeda gitu ya. Akhirnya ya kelihatan berbeda orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang fasik itu berbeda pada akhirnya. Ya, Tuhan menuntun orang benar, membawa mereka pada kemuliaan, sedangkan orang fasik tergelincir, jatuh seperti mimpi, ketika terbangun mereka hancur ya, kau pandang hina rupa mereka. Bahkan ayat yang kedua, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi, Allah adalah bagian kita untuk selama-lamanya. Sampai akhir dari ayat-ayat selanjutnya tidak dijelaskan tentang penyelesaian masalah yang dihadapinya, dia pulih dari kondisi masalah yang dihadapinya. Tidak, masalahnya tetap. Tapi yang berbeda apa? Kekuatannya berbeda. Dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tahu Tuhan yang menuntun dia. Dan itu lebih utama dari segala kekayaan, dari segala kebanggaan, dari kesehatan dan sebagainya. Dekat dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Mengenal dia. Itu yang utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.